ngebuang duit puluhan miliar, terus dia mau keluar, saya ingin memajukan daerah, saya ingin menyejahterakan masyarakat itu. Dia buang-buang duit 20M, 30M, terus dia kampanye kayak gitu. Ya mending 10, 20M, 30M dipakai buat bikin perusahaan apa mas, buka lapangan kerja, ya enggak? Ya kan? Dia bagi-bagi amplopan 100.000, 200.000 per kepala, per kakak, berbuat ratusan ribu atau mungkin jutaan orang pemilih. Ngapain? Terus teriak-teriak mau nyejahterain rakyat mas. Mending duitnya sama dia, kalau emang pengen buat nyejahterain rakyat, duit 20 miliar buat kembangin sektor pertanian, nggak buat nyalak mas. Iya lah. Banyak mas, ada tiga partai sebelum lebaran tahun kemarin, sebelum lebaran tahun ini, semuanya ngomongin dana. Mas, info orang dalam mau daftar TNI ada mas, jangan begitu. Sekarang ya mas, tahu gue udah susah mas, nggak kayak dulu. Kenapa sih jalur prestasi mas? Kemarin mas Didit anaknya lolos mas, Akmil jalur prestasi, serius, keren banget tuh, ikut seneng gue. Anaknya mas Didit duit 20M buat nyebar, mending gue pakai buat beli bis ya. Duit dari mana juga. Pokoknya sampai ada partai atau sampai ada pihak yang bener-bener mau nyari orang buat didudukin di parlemen tanpa uang sepeser pun, justru syukur-syukur malah dibantu buat promosi buat ini. Nah berarti ini orang niatnya baik gitu. Gitu prestasi aja. Jadi kalau kita nyalek itu ibaratnya menang juga kita nggak rugi apa-apa, kalah kita nggak hilang apa-apa, nggak rugi apa-apa. Menang ya syukur bisa bermanfaat buat orang banyak, gitu yang dicari. Buku dari TNI lewat jalur tahfiz mas, alhamdulillah. Partai besar atau kecil mas? Ada gede, ada kecil, ada. Kalau di autobus untuk paketan itu hitungannya gimana? Jangan dibully mas, nanya ke bos. Itu tergantung kebijakan perusahaan mas. Kalau di kita, dulu gue bikin peraturan di HR ataupun di MTI sama. Kalau mereka ada, itu gue suruh ngambil semua mas. Tapi biasanya ngasih ke perusahaan rakyat yang seket 100. Kalau mereka ngisi, gue mintain itu aja. Sisanya gue suruh ngambil semua. Udah mas bahas politiknya, enggak, itu bahasan simpel. Jangan terlalu alergi sama politik mas. Kamu harus apa ya? Kalau ada orang-orang baik yang lagi ini support mas. Supaya apa? Supaya pusat nggak dipenuhin sama orang-orang jahat. Saya bilang versi podcastnya Om Deddy bagus juga tuh. Gue nyari yang mau ngelamar gue aja, nggak mau melamarkan diri. Kayak gue ngemis butuh aja. Gue pengen bisa nemenin kalian terus pokoknya. Lagian andai kata ada yang mau nyalonin gue ya, gue pasti tanya dulu ke mereka. Saya masih bisa hidup normal kan? Masih bisa nemenin kalian, masih bisa kerja di lapangan, masih bisa. Ya walaupun nggak ada di struktur akto PT atau segala macam, tapi masih bisa berkarya buat dunia saya. Gitu. Pasti gue tanyain gitu. Karena nggak bakal ada kondisi apapun yang layak buat ngejauhin gue dari MTI dan ngejauhin gue dari kalian. Jadi mau gue jadi apapun kelak, gue masih pengen kayak gini mas. Tiap hari nemenin kalian gitu, nemenin MTI, gedein MTI, ya kan? Itu tujuan utama yang nggak boleh diusik sama siapapun juga.
Bagaskara Adita Mutur. Ya nggak bisa. Kemarin gue nanya sama Ocha waktu di sini mas, tahu kan lu? Ocha yang Mbak Ocha itu loh, kan dia jadi babysitter di ini mas, di salah satu rumah anggota DPR RI. Gue tanya, anggota DPR RI si itu kerjanya ngapain? Tiap hari di rumah mas, tiap hari di rumah, maksudnya dia cuma ngantor paling seminggu 2 kali ke DPR. Wah berarti nganggurnya banyak ya. Terus itu Deddy Mulyadi, tau gak Deddy Mulyadi? Lu lihat aja itu, dia tiap hari mas bisa ngonten, merhatiin warganya, ya kan muter kemana-mana. Berarti kan nggak terikat mas. Nah itu kan Haji Soleh baru ngomong, pokoknya kita dukung Haji Soleh sama Mas Antoni. Warga Pekalongan dan sekitarnya wajib ngedukung Haji Soleh. Kutoarjo, Purworejo dan sekitarnya wajib ngedukung Mas Antoni. Bupati beda mas, Samheri, jangan bupati. Makanya gue tadi bilang bupati itu skupnya terlalu luas mas, karena dia raja kecil. Nah, enggak. Jangan dari kader partai dan dia sudah mengakhiri partainya. Enggak mas, dicampring orang-orang baik mas. Mau partai yang ngurusin, yang maksa apa gimana, kalau nggak sesuai sama prinsip moral dia lebih baik mundur. Itu harus. Contohnya gue lah, aset triliunan, di saat nggak sesuai sama prinsip moral gue pergi mas. Ya kan? Gue bikin sendiri MTI. Ya, jadi nggak semua orang seperti itu. Banyak orang yang hidupnya penuh harga diri, penuh dignity, penuh berapa ya, penuh prinsip moral. Ada mas orang kayak gitu, masih banyak orang kayak gitu yang nggak harus selalu berpikir hidupnya tentang uang. Cari yang kayak gitu. Mas Ran udah ngopi belum? Udah habis kelas. Pak Haji sudah tahu MTI mas? Ya Allah ya Karim. Yang bener aja kamu pertanyaanmu. MTI PT-nya baru berdiri aja Pak Haji udah tahu. Kalau nyatanya kalian lihat kita masih bisa bangkit, masih bisa berdiri, lahir dan jalan, berarti kan ridho mas. Ya, ridho dari Allah, ridho dari orang tua. Kalau kita mau ngeliput bikin konten trip perjalanan, boleh. Leawan Doski ini sama Pak Haji, mas gue masih manusia normal sama kayak kamu. Jadi pertanyaannya lemparin ke kamu dulu, terjawabannya sama. Amin. Nah jam segini pakai AC gak dingin? Ini gue pakai hoodie. Nggak tahu ya mas, mungkin faktor umur kali. Gue tuh kemarin ngomong sama Alina kan, sama bini gue, sama Alin, gue kok sekarang kagak betah dingin, ngapa ya? Umur mas Rian, gitu. Orang itu setiap tahun ada yang diambil sama Allah dari dia, gitu. Fisiknya, entah emosinya, entah jiwanya, entah pikirannya. Tuh Alin ngingetin gue kayak gitu. Bener juga ya gue kadang sekarang bangun tidur tuh kaki pergelangan suka linu mas, kadang suka linu gitu. Terus tiba-tiba ankle tuh kayak susah digerakin gitu kan. Wah iya bener juga, apalagi kilometernya udah beda. Gue bener 40 tahun mas, tapi kaki gue kilometernya kan lebih tinggi dari orang-orang yang umur 50-an mungkin. Kue dan lanjutan, alhamdulillah kemarin orangnya gara-gara postingan kalian viral, terus orangnya kemarin hubungin adiknya Mas Antoni, nanya kekurangan biayanya berapa gitu, 7 juta apa berapa gitu. Terus benernya bukan itu kan yang dicari. Benernya kan gue tuh bukan soal nagih mas, jadi salah kalau ada orang bilang gue nagih, itu enggak. Maksud gue sama Mas Antoni itu lagi ngasih edukasi kalian ke siapapun juga, orang-orang yang ngerasa punya jadi influencer.
Jangan gunakan kekuatan media kalian untuk menindas dan mengintimidasi orang lain. Itu loh. Makanya poin yang perlu digarisbawahi adalah lu udah nggak ngelunasin rotinya, lu pakai buat acara lu ambil tetap, terus masih lu jelek-jelekin di TikTok sampai viral sampai 2 miliar 2 juta yang nonton. Poin pentingnya di situ, bukan lagi duitnya. Anthony masih butuh duitnya, mas tanahnya aja garasinya 4 hektar, masa pengen ngeributin duit 7 juta, kan nggak mungkin. Nyindir aja. Dulu ada tuh temen gue yang di Bali tuh, pengusaha bis, mas, pengusaha bis di Bali, Mas Chris itu loh, traveling. Gue pernah mas digituin sama artis lagi, artis beneran. Kan gue pernah cerita. Jadi mereka tuh jangan nganggap mereka tuh berlian terus akhirnya mereka jadi nganggap orang lain sampah gitu, maksud gue. Masa pandemi mintanya bis gratisan, kan bis lu udah gue yang naikin. Wah, hebat sekali Anda. Emangnya beli solar pakai nama besar Anda? Poinnya di situ, bukan poin nagihnya. Mau bayangin aja, masa ya keluarga besar Bapak Yudi, pemilik Sembelaram, mau ngeributin duit kue 7 juta. Sasisnya Anthony dirosokin 50 jutaan, masih ada ratusan bis mas di garasinya. Iya, bukan soal duitnya. Orangnya bilang kurangannya berapa ya gitu, terus katanya alasannya lupa mas. Ya mungkin lupa kali, mungkin karena dia emang lagi sibuk, namanya acara kan. Maaf ya, kami lupa dulu kurangnya berapa gitu katanya. Anthony langsung jauh tuh. Ya kita nggak ngeributin uangnya gitu. Jangan ngopi mas. Paling dekat dari Banjarnegara agen mana mas kalau mau ikut ke Jakarta? Ada Banjarnegara banyak kan agen? Ada banyak, bisa apa aja yang masuk ke Banjarnegara mas ya? BBP itu masuk kan ya? Saling support influence sama pengusaha. Mas, negara ini kan ekonomi setelah pasca krisis moneter tahun 99 mas. Orang nyari kerjaan kan susah sih mas, ya kan? Ya, apalagi zaman sekarang ya, habis masa pandemi kemarin, orang nyari kerjaan tuh susah. Lapangan kerjaan banyak yang hilang. Dan sebagian besar mereka yang kehilangan lapangan pekerjaannya mas, mereka bisa berkreasi untuk membuka UMKM gitu. Ya kan banyak tuh UMKM, entah orang jualan cilok, orang buka laundryan, orang segala macam hal lah mereka pakai. Jadi kalau lu ngerasa influencer tuh, bantu kayak orang-orang kayak gitu. Jangan malah gunain buat ini. Bantu mas, bantu orang-orang yang bisa survive sampai ke titik ini. Apa kali bening? Oh, jalurnya terlalu ekstrim mas. Kalau buat dilewatin sudah gitu jam tempuhnya terlalu tinggi, nggak ketemu. Ntar gue tarik ke KSSI aja bisa. Iya, Banjarnegara mungkin bisa lari ke Kajen ya, lewat jalur Kali Bening. Ada angkutan katanya di sana. Mas, info Scout Brother kok belum ada kabar? Dipekin aja baru 2 hari yang lalu mas. Sabar, kan udah dikirim-kirimin baru 2 hari yang lalu. Mas, kaos belum datang mas. Sabar, baru jadi kemarin. Tanya sama Monica. Bro Dadi gak ada rencana mas? Rencana mah ada mas, pengadaannya belum. Ya, sehat selalu mas Rian, Sabila Tour and Travel. Siap. Mas, sampai aku bisa dapat anak kembar. Alina neneknya kembar. Jalur selanjutnya yang udah pasti kalian denger kan itu Bumi Ayu, Selawi, Tanah Pasir, sama Pekalongan dari Banyu Putih Pekalongan sampai ke Priok, Mangga 2.
Makasih. Gue mau kopi lagi dong. Mau kopi lagi. Tekan Semarang tahun berapa? Semarang. Via Songgo mas, enggak. Via ini mas, via Slawi. Bumi Ayu, Margasari, Banjaranyar. Nomedik mas, nggak tahu. Kan aku udah nggak di Nomedik. Waktu itu kan aku udah bikin pengumuman. Kontrakku sama Nomedik nggak tak perpanjang. Aku jadi brand ambassadornya Nomedik 2 bulan atau 3 bulan berarti ya. Udah. Habis itu sibuk sama MTI jadi nggak tak perpanjang. MTI ada niatan buka lowongan lagi nggak mas, kernet atau driver? Buka, nggak pernah buka lowongan mas. Kok ada kata lagi? Berarti kemarin gue sempat buka ya? Nggak pernah. Mas Hendra salam dari Jember Jawa Timur. Siap. Jadi masuk terminal Bulu Pitu mas, nggak tahu nanti. PO lokal nggak dapat penumpang. Jalurnya ekstrim mas, udah gitu jarak tempuhnya terlalu tinggi. Semua warung sembakoku makin laris dan ramai. Amin mas. Jalur HR yang mulai melemah bakal sus PMTI kah? Nggak tahu nanti. Bobot Sari via Belik kapan buka mas? Belum, masih lama. Okupansi MTI gimana mas? Suro mas, tiarap. Mas Rian ganteng, bisa aja kamu. Kapan buka Jogja mas? Kapan ya? Ntar kalau tol Jogja udah jadi mungkin. Jogja, Solo, Semarang, Jakarta. Wah, cantik itu. Ntar nunggu tolnya jadi aja. Ku sangat menginginkanmu. Wibawanya mantap mas. Emang gue punya wibawa mas? Kok? Ntar penumpang mulai rame lagi minggu kedua Agustus mas. Mas buka cepu mas, jangan lupa. Doain aja, amin. Mas kira-kira kalau kita tanya kesediaan kursi amin 24 jam mas, 24 jam. Kalian itu konsumen mas, ingat ya. Kalian itu konsumen. Kalian mau menghubungin kantor 24 jam itu tuh hak kalian mas, hak kalian. Kalau kantornya masih bangun ya diangkat dan masih dilayani. Pasti dilayani, nggak bakal ditolak. Jadi nggak usah nanya saya boleh ngubungin jam 1, jam 2, jam 3, bebas 24 jam. Nanti kapan buka jalur via laut mas? Lala yang tertulis untuk sekarang terminal Cepu direnovasi. Mas, itu ibu angkat gua mas, kepala terminalnya Bu Emi. Terminal Cepu, Bu Emi, itu kepala terminalnya ibu angkat gua. Nggak percaya tanya Bu Emi. Bu Emi kenal Mas Rian nggak? Hampir tiap malam mas, video callan, tanya kabar, ngerumpi. Mas nggak buka lomba Agustusan? Ntar mau gue obrolin sama anak-anak. Ntar telepon. Nggak ada acara Agustusan orang ya? Nggak ada ya? Nggak punya lomba mas. Bagi acara dewi. Ya acara dewi. Rasul. Rasul ya. Nggak apa-apa yang ngomong, saya tak patah suara nih.
Itu orang tengah mas, parah gitu. Ya besok. Apa itu? Jajal lah. Mas sarapan kan dari besok yang berarti gandum. Ini jenenge cookies. Tuku. Apa kayak itu? Orang itu kan terus restoran. Oh. Ingat aku gak bebek goreng teman. Inget lah. Ya Allah, izin bolo. Ingat lah bebek goreng lu kan gue cariin mulu kalau gue lagi main ML. Cuman saat ini lagi sibuk, gak main ML dulu. Mas stiker salawat di depan. Mas kalau stikerku kan di belakang, depan itu inisiatif anak-anak biasanya. Kalau mau pada pasang silakan. Kalau bisa, iya ntar gue pikirin mas. Gue paling benci makanan yang kalau pengen dibuka ngajak berantem dulu. Jam berapa sekarang? Udah jam setengah 10. Gue ngurusin kerjaan dulu ya. Kalian terima kasih banyak yang lagi kerja, selamat, semangat. Ingat nyari kerjaan susah. Semangat, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kalian diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kalian diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan. Kalian, keluarga kalian dan orang-orang yang kalian sayangi diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan selalu oleh Allah. Tetap semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.